Gadis baru saja keluar dari kamar setelah mandi. Pemuda langsung melihat ke arah dada gadis itu. Ada sebuah gumpalan gas hitam. Melihat pemuda yang menatapnya dengan tajam, gadis itu segera menghina dan memarahi dia karena menggoda. Tak disangka, pemuda itu malah mengatakan gadis itu sakit. Kamu yang sebenarnya sakit. Jika mau mengintip, ya sudah. Mencari alasan yang sangat konyol. Pemuda itu bertanya kepada gadis, apakah selama ini kamu sering merasa sesak nafas? Dan semua ini karena dada. Ada energi terblokir yang menyebabkannya. Dan dia menyatakan bahwa selama dia membantu gadis itu dengan sedikit pijatan, dia bisa menyembuhkannya. Gadis itu mendengarkan apa yang dikatakan pemuda itu. Dia merasa sedikit ragu, tapi karena pemuda itu menjelaskan keadaannya dengan sangat meyakinkan, dia akhirnya memutuskan untuk mempercayainya sekali lagi. Aku sudah memberi peringatan sebelumnya. Jika kamu berani memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil untung dariku. Bagaimana perasaanmu? Rasanya jauh lebih baik. Sepertinya, aku meremehkan kamu dan ilmu pengobatan Tiongkok. Sudah setengah tahun kamu ada di sini. Menurut saya, menyelesaikan tugas bukan tidak mungkin. Pelan-pelan, begitu suaranya selesai, gadis itu langsung tertidur dengan tenang. Saat pemuda menutupi gadis dengan selimut, dia juga bersiap untuk beristirahat. Seorang adik ipar perempuan yang cantik. Namun saat itu dia datang ke klinik. Dia memberitahu pemuda, sudah menikah selama 5 tahun. Belum bisa hamil. Harap pemuda bisa membantu. Melihat bagaimana keadaannya, melihat penampilan adik ipar yang menyedihkan, pemuda pun pergi bersamanya pulang ke rumah. Dokter dia, bagaimana dengan suami saya? Dia sebelumnya mengangkat barang berat dan terluka di punggung. Dan tidak mendapatkan pengobatan tepat waktu. Akibatnya energi dan darah terhambat. Menyumbat energi ginjal. Sekarang sudah tidak apa-apa. Ambil sedikit obat untuk meningkatkan stamina dan menjaga ginjal. Itu sudah cukup. Suamiku, bagaimana perasaanmu? Sungguh tidak sakit. Dokter dia. Kami berdua tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Ini untukmu. Hati seorang penyembuh tidak perlu seperti itu. Suami saya adalah keturunan tunggal selama 3 generasi. Seandainya bukan karena kamu, aku nanti hidup dengan baik. Tunggu sampai memiliki anak. Ingat untuk mengundangku ke pesta pernikahan. Pasti Dokter Han. Nanti jika ada urusan, apa yang akan kamu lakukan? Silakan hubungi aku. Selamat jalan, Dokter Han. Setelah pria itu disembuhkan oleh pemuda, masih merasa sedikit khawatir, maka ia datang ke kota untuk pemeriksaan ulang. Kepala rumah sakit mengetahui penyakit kronis pria itu, yang disembuhkan oleh seorang dokter desa hanya dengan 3 jarum. Segera memutuskan untuk mengunjunginya. Dan hal ini diperkatakan oleh orang-orang di desa dengan heboh. Semua orang mempromosikan keterampilan medis pemuda yang luar biasa. Gadis desa yang mendengar berita ini segera datang ke klinik pemuda, ingin melihat apakah pemuda bisa menyembuhkan penyakit kronisnya. Di bagian mana Anda merasa tidak nyaman? Aku di sana kadang terasa gatal. 2 bulan terakhir, frekuensi itu juga tidak normal. Penyakit kandungan. Apa kamu hamil? Aku bahkan tidak punya pacar. Bagaimana mungkin hamil? Silakan berbaring dulu. Lakukan pemeriksaan sederhana. Dia hanya mengalami gangguan menstruasi. Bukan berarti dia tidak datang bulan. Bagaimana mungkin hamil? Saya hanya berkomentar sembarangan. Kamu ngapain? Pemeriksaan ginekologi. Bukankah harus melepas celana? Ini hanya pemeriksaan sederhana. Tidak perlu lepas landas. Perfect. Bukan saya yang memintanya untuk melepas. Bukan masalah besar, hanya ketidakseimbangan yin dan yang. Cukup perbaiki sedikit, makan sedikit obat tradisional sudah cukup. Bukan, kamu bahkan tidak melihatnya dan sudah tahu. Pengobatan tradisional Tiongkok mengutamakan observasi, pendengaran, pertanyaan, dan perabaan. Mengerti tidak?
Apakah di sini sering merasa kembung? Kadang-kadang sakit perut? Iya. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana rasanya? Nyaman? Sekarang bagaimana rasanya? Jauh lebih baik. Dokter Dia, keahlian medis Anda benar-benar luar biasa. Lebih baik begini, tolong lepas bajunya sedikit. Saya akan menyuntikkan 2 jarum di punggungmu, menghilangkan kelembapanmu secara menyeluruh. Apakah kamu ingin mengambil keuntungan dari gadis itu? Gadis kecil itu terjangkau. Meminta gadis itu untuk melepas bajunya. Saya tidak mengatakan untuk melepas semuanya. Maksud saya adalah, sedikit tunjukkan punggungmu. Kalau tidak, bagaimana bisa aku puntur? Apa yang sebenarnya terjadi padamu hari ini? Apa kamu salah minum obat? Itu bukan urusanmu. Ini adalah lingkungan klinik ini terlalu buruk, kan? Kepala rumah sakit. Ah, Dr. Han itu. Sepertinya namanya tidak mencerminkan kemampuannya. Di luar sana ada yang lebih baik. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Saya rasa, tidak peduli kapanpun. Jangan sekali-kali menganggap remeh seseorang. Saya ini bukan khawatir Anda datang dengan sia-sia. Kepala rumah sakit datang. Akupuntur ilahi Jiu Feng. Ini benar-benar akupuntur ilahi Jiu Feng. Terima kasih Dr. Han. Saya pergi dulu. Kembali dan makan sedikit obat untuk meningkatkan energi dan menghilangkan lembab. Obat tradisional sudah cukup. Anda. Halo, Dr. Han. Ini adalah kepala rumah sakit kita. Kepala rumah sakit Lin. Lin Guodong, sang ahli tangan dari Qianzheng. Begitu besar kedatangannya. Saya tidak pantas mendapat kehormatan ini. Di depan Dr. Han. Saya ini sang ahli tangan dari Qianzheng. Sungguh tidak layak disebut. Jika saya tidak salah melihat barusan, yang kamu gunakan adalah yang telah hilang bertahun-tahun. Akupuntur ilahi Jiu Feng, bukan? Hanya trik kecil saja. Semua ini demi menyembuhkan penyakit. Sungguh sangat baik. Dr. Han, kamu benar-benar terlalu rendah hati. Namun, saya datang kali ini. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Kepala rumah sakit Lin, jangan ragu. Silakan katakan saja. Keluarga terkemuka di Qianzheng. Putri tertua keluarga Hu. Entah karena alasan apa, terus-menerus dalam koma. Kepala keluarga Hu besok bersiap mengeluarkan surat panggilan untuk menyerukan para ahli medis dari seluruh penjuru datang untuk konsultasi. Saya ingin meminta kamu untuk ikut menerima panggilan ini. Bagaimana menurutmu? Ini bukan hanya untuk nyawa putri keluarga Hu, tetapi juga untuk dapat menghidupkan kembali aliran pengobatan Tiongkok saya. Seperti kamu yang masih muda, dapat menggunakan akupuntur ilahi Jiu Feng dengan sangat mahir. Urusan ini pasti milikmu. Saya sangat berharap padamu. Pengobatan dan kekayaan harus kembali ke sumber, dan semua harus belajar dari pengalaman. Harus ada kering, kekayaan. Dokter bisa membantu. Memang tidak salah, ini keluarga terkemuka di kota Qian. Keluarga Hu ini demi mengobati penyakit aneh putri tertua. Syarat yang diajukan benar-benar sangat menguntungkan. Jika ini bisa menyembuhkan penyakit aneh gadis keluarga Hu, seluruh sumber daya keluarga Hu bisa dipakai. Bukankah itu bisa membuat kita berjalan dengan percaya diri di kota Qian? Biarkan buktinya. Bukankah ini Lu Yu? Dia kan di luar negeri. Belajar di luar negeri. Tentu saja, dia sudah kembali. Semua yang hadir. Siapa yang bukan? Elit medis dari berbagai daerah. Bahkan orang seperti Lu Yu. Semua tokoh sudah datang. Syarat yang diajukan oleh keluarga Hu bisa dibilang sangat menggoda. Semua daftar hari ini. Saya, Lu Yu, pasti mengungkapkannya. Itu belum tentu. Daftar ini, saya juga mengungkapkan. Siapa ini yang bicara begitu besar? Berani-beraninya bersaing dengan Lu Yu.
Lihat penampilannya. Pakaiannya terlalu sederhana, kan? Orang ini bekerja di mana? Tidak bisa dibilang hebat. Nama saya Han Feng. Di klinik desa miskin di bawah sana. Sebagai dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Apa? Dokter desa miskin. Apa kamu menganggap ini lelucon? Seorang dokter pengobatan tradisional. Datang untuk apa sih? Iya, benar. Aku kira siapa dia? Seorang dokter dari daerah miskin. Dokter klinik. Mungkin bisa merawat putri tertua keluarga Hu. Cepat letakkan aku. Segera letakkan saya di bawah. Bukankah ini Lu Weiyong? Dia baru saja kembali dari luar negeri. Ahli saraf terkenal di barat. Bagaimana ini? Apakah bahkan dia tidak bisa menyembuhkannya? Penyakit aneh Putri Hu. Tolong, saya minta. Berikan saya satu kesempatan lagi. Saya pasti bisa melihat kondisi penyakit Putri Hu. Kamu si lucu yang mencari ketenaran. Beberapa hari ini, keluarga Hu telah menjamu kamu dengan baik. Kamu bahkan tidak bisa melihat penyebab penyakit Putri. Kamu tidak bisa melihatnya. Buang dia keluar. Pengurus keluarga Hu. Semua, saya katakan terlebih dahulu. Di antara kalian, jika ada orang masih ingin ikut melihat pengobatan, tidak berhasil menyembuhkan putri keluarga saya, jangan salahkan saya. Keluarga Hu tidak akan segan-segan. Siapa lagi yang bersedia mengungkapkan namanya? Permisi, nenek, kakek, kalian berdua. Kamu belajar dari mana? Semua. Kembali dari studi di Hopkins luar negeri. Ternyata ini Dr. Lu. Senang sekali bertemu dengan Anda. Kamu, dia adalah dari desa biasa di bawah. Hanya seorang dokter kaki telanjang. Mungkin datang hanya untuk mencoba keberuntungan. Tidak salah, pengurus Hu. Apa yang dia miliki untuk dibandingkan dengan Lu Yu? Itu pengurus Hu. Jika kamu membiarkan seseorang seperti ini, dokter tradisional masuk, bukankah itu sama dengan mengolok-olok keselamatan nyawa Nona Hu? Ini lelucon. Sialan, masih tidak segera pergi? Jika tidak, keluarga Hu tidak akan bersikap baik padamu. Kamu harus menyadari posisimu. Hanya seorang dokter tradisional yang biasa. Ini tidak memiliki masa depan. Dr. Lu, silakan. Apakah kamu masih di sini? Cepat pergi. Seluruh hadirin, bolehkah saya tahu siapa yang merupakan kepala rumah sakit Lin? Yang direkomendasikan langsung, Han Feng. Dokter dia, kepala keluarga kami mengundang. Dokter dia, mohon maaf, Anda yang terhormat. Apakah di sini, kepala keluarga kami secara khusus meminta. Silakan masuk. Dokter dia, Tuan Han, silakan. Mohon bersuara sedikit. Pengurus keluarga Hu. Dia adalah Han Feng. Dokter dia, bukankah saya disuruh pergi? Ini berlarut-larut. Seperti apa ini? Dokter dia, Anda memiliki pengertian yang besar. Jangan berdebat dengan yang kecil. Keluarga Hu kalian memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar. Jika saya tidak bisa menghadapi, apakah saya tidak bisa bersembunyi? Dokter Han, Tuan Han, silakan. Saya benar-benar serius barusan. Tidak tahu siapa Anda. Silakan berbaik hati. Tuan Han, silakan. Jika kepala keluarga benar-benar tahu, dia pasti akan menghabisi saya. Saya mohon maaf kepada Anda. Hajar saya saja. Selesai. Ayo pergi. Tuan Han, silakan. Ternyata direkomendasikan langsung oleh kepala rumah sakit Lin. Anak ini siapa sih? Menurut saya, Qian Cheng sepertinya akan berubah. Mungkin saja. Tuan Han, silakan. Mohon tunggu sebentar. Kepala keluarga akan segera tiba. Anda benar-benar masuk. Anda benar-benar tidak takut mati. Tidak melihat barusan. Akankah itu nasib Lu Weiyong? Hanya kamu seorang dokter TCM yang setengah-setengah. Jangan berpikir untuk memberikan pengobatan kepada Nona Hu. Menurut pendapatku, lebih baik kamu memikirkan lebih awal.